tentang syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan kepada semuanya. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, apa kata beliau? I'lam annahu, ketahui olehmu bahwa sesungguhnya apabila telah pastilah masuk ke dalam neraka ke atas kelompok-kelompok daripada orang-orang mukmin, maka bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala bifadlihi, dengan karunia-Nya itu menerima pada mereka syafaat para nabi-nabi dan syafaat para siddiqin, ya, yaitu aulia-aulia Allah. Bahkan Allah juga menerima syafaat ulama-ulama, orang-orang alim, wassalihina, dan orang-orang yang saleh. Dan Allah juga menerima syafaat setiap orang yang ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagus pengamalan mereka. Maka bahwa sesungguhnya bagi mereka ada syafaat pada ahli mereka dan kerabat-kerabat mereka dan teman-teman mereka dan orang-orang yang mereka kenal. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali di sini bahwa syafaat bukan saja pada nabi, para nabi, juga syafaat ini Allah berikan kepada para aulia-aulianya, pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberikan syafaat itu kepada para ulama-ulama, pada orang-orang yang alim, mereka juga dapat memberikan syafaat kepada pengikut-pengikut mereka. Dan begitu juga orang-orang saleh, nah, itu orang-orang yang selalu beramal, orang-orang yang selalu berbuat baik, maka mereka juga akan diberikan oleh Allah hak syafaat untuk mereka menolong pada keluarga-keluarga mereka, pada kerabat-kerabat mereka, famili-familinya, dan begitu juga kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, dan juga mereka akan menolong orang-orang yang mereka kenal. Nah, maka sangat penting bagi kita untuk selalu berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena syafaat itu akan diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya yang dia kenal. Karena begini, Pak. Karena tinggal di yaumil qiyamah, muka tanya hanale lagi muka yang nalawitnya kadang-kadang. Ya. Akan tetapi Allah mengubah wajah tanya menjadi wajah yang lain, sehingga Nabi tanya, Nabi Muhammad, dia tidak lagi mengenali tanya. Ya. Maka sangat penting bagi tanya untuk selalu berselawat kepada Rasul agar Nabi geturi tanya sehingga di yaumil qiyamah. Dan tanya juga tamohon ba Allah agar Allah bek geubah wajah tanya sehingga di yaumil qiyamah. Yang gepegah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, gepegah bahawa manusia sehingga akan bangkit oleh Allah dengan sifat-sifat yang ada dalam hati mereka. Yang sehingga akan bangkit tanya. Kalau dalam batin tanya apa? Hana lom gadah sifat suka membongkar aib orang lain. Ya. Mantang galak buka-buka aib kau. Jak kena pegah aib si pulan, jak kedih pegah aib si pulin. Maka kepada Imam Ghazali, di yaumil qiyamah nanti wajahnya akan diubah menjadi wajah anjing. Karena kenapa? Karena sifat suka membongkar aib orang lain itu adalah sifat anjing. Yang kepada Imam Ghazali. Maka wajar-wajar saja sebagaimana yang tanya penyanyi ketahui bersama bahwa di yaumil qiyamah tinggal macam bentuk manusia. termasuk wajah babi,
termasuk wajah haji wajah anjing, termasuk wajah haji untuk menjadi wajah serigala dan lain-lain. Alan dalam tanya dengar-dengar bahawa tengah di yaumil qiyamah na yang perutnya itu sampai ke tanah. Raya perut sampai perut bak tanah. Alanya lam na yang berjalan dengan kaki, na yang berjalan dengan muka-muka mereka, dan na yang berjalan dengan pantat-pantat mereka. Macam-macam tengok di yaumil qiyamah akan dah saksikan. Maka tak melindung ba Allah supaya tanya berjet ke orang yang jerah tengok apa. Berompak syafaat Nabi tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat penting bagi tanya untuk selawat ke Nabi. Dan sangat penting bagi tanya ikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang sangat penting. Kenapa kon? Karena salah satu tanda pengikut Nabi, mereka adalah patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi dan patuh terhadap apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu tanda tanya umat Nabi. Dan penanjitannya dalam mengerjakan lagi contoh baru-barunya tanya nak tak kerjakan kurban. Nak tak kerjakan kurban. Maka kurban yang tanya kerjakannya adalah sebuah perintah daripada Allah dan sebuah perintah daripada Rasulullah. Maka apabila tanya kana berkurban, tanya na kemampuan dan tanya kata berkurban untuk semata-mata mengikuti perintah dan jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanya ka termasuk orang yang tim ikut Nabi. Tapi kalau tentu aja ke umat Nabi bahkan karena nasib untuk tipe yang moden, orang berkorban untuk mendapatkan kemegahan di dunia. Hanya nak merompak syafaat Nabi pak model lagi kan. Mana gimana? Ketika tanya berkorban bukan mengutamakan takwa, tapi pecit mengutamakan beri sanjung lega, beri kun lega bahawa tanya penaji, tanya orang yang dermawan, tanya orang yang suka bantu-bantu gop. Nyan rencana tanya tak korban. Maka model lagi kan hana merompak syafaat Nabi, hana lam gegolong dalam umat Nabi. Tapi orangnya kagak patih apa yang Nabi pegah. Makanya sangat penting bagi tanya untuk saya ikuti jejak-jejak perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga untuk tanya mendapatkan syafaat para aulia-aulia Allah. Nyatanya terlebih dahulu mesti mengakui bahawa gaknyan adalah aulia Allah. Gaknyan adalah sirah kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi tanya lagi contoh dah pegang ini. Syekh Abdul Rauf Asingkili, yang naik dia di Syah Kuala. Yang penting bagi tanya untuk mendapatkan syafaat ganyan, penting dat bagi tanya tak akui bahawa beliau adalah aulia Allah. Beliau adalah kekasih Allah. Tah bukti ganyan kekasih Allah. Buktinya nama beliau sampo anjino mantang dikun lego. Sampo anjino mantang disebut-sebut lego. Dan makam gonyan tempat gonyan istirahat sampo an saatnya mantang na urang ziarahi. Mantang na urang kunjungi tempat gonyan. Nyan bukti bahawa beliau adalah seorang kekasih Allah dan beliau adalah penanji orang yang berhak singgah di yaumil qiyamah gejuk syafaat li Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya berkaim tajak baganyan. Karena seorang waliullah ini mereka cuma berpindah jasad saja. Jasad sagai awaknya hanali no dalam dunia. Sedangkan rohaniah awaknya, roh awaknya nah ino saja tanya. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali ke pera bab Muqaddimah Ihya Ulumuddin pun ke pera. Lon akan hadir pada majlis yang dalam majlis itu ada membaca kitab Ihya Ulumuddin. Yang keberali Imam Ghazali. Lon akan lonjak bak majlis yang dalam majlisnya nabut Ihya Ulumuddin. Yang lonjak kenal. Maka membuktikan bahawa seorang aulia Allah ini mereka cuma berpindah jasad saja.
Tetapi rohaniah awaknya mantona saja tanya. Maka untuk tanya mendapatkan syafaat awaknya tengah di yaumil qiyamah, tak akui le awaknya wali Allah, alanya tajak tak kunjungi awaknya, tak ziarahi awaknya. Ya. Alanya menancit lagi contoh Abu Ya Mudawali, yang seorang wali Allah, seorang aulia Allah, kekasih Allah. Tak bukti. Buktinya sudah 100 tahun lebih beliau meninggalkan dunia ini, tetapi nama beliau masih hadir dalam ingatan tanya, dan seolah-olah beliau mantongna sajan tanya. Ya, Pak. Dan kuburan ganyan, tempat ganyan istirahat tidak henti-hentinya dikunjungi oleh para manusia. Ya, Pak. Nyan bukti bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak. Mata banding tu tanya Pak kan. Lebih 7 orang diingat. Ananya musuh ingat tali. Wateka kanuri puluh put jika ana so ingat le kan. Apa kan? Karena tanya gahlam mencapai tingkatan kekasih Allah. Maka perle tanya syafaat awaknya tengah yaumil qiyamah. Perle tanya kepada syafaat awaknya, pertolongan awaknya. Dan begitu juga oleh syafaat dengan Allah memberikan syafaat kepada para ulama-ulama. Perle tanya mengan dengan ulama, perle tanya bersilaturahmi dengan ulama, perle Pak. Alia menajid orang-orang yang saleh, mereka juga mendapatkan syafaat. Gejuk si syafaat tengah oleh Allah untuk mereka menolong orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang pernah berkawan dengan mereka, dan orang-orang yang menjadi famili mereka, dan orang-orang yang menjadi keluarga-keluarga mereka. Ya, Pak. Maka sangat penting bagi tanya untuk tak hormati, untuk tak kunjungi, untuk bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang saleh-salehnya. Yang penting mana? Bahkan karena bawanya singoh na syafaat gebila Allah. Satu pu gara-gara tanya ngan orang nyan, singoh ganyan tingat katanya. Onyo hai si pulan je ngan lun hoka ji. Mana? Jadi begitulah Pak. Karena tengok hana yang tolong na Pak. Ngon tanya yang tajib saboh gelah kopi 2, tajib taih saboh bantai 2, dia belum tentu bisa menolong tanya. Kadang-kadang ji singoh jud ke celaka tanya. Gara-gara ji celaka tanya. Bahkan gara-gara ji celaka tanya. Karena mana? Karena kadang suatu waktu tanya roh tak pelale ji, ya, tak pelale ji untuk jak ibadah ba Allah. Kalale gara-gara tanya. Sehingga ji akan dituntut balik badannya. Ipegah badannya, ipegah ba Allah apa ipegah? Ya Allah, gara-gara si fulan ke lun lale, maka ji lun hana lo ibadah ba ron. Maka kau celaka tanya gara-gara ji Pak. Nah, maka oleh sebab itu penting tanya tamungan dengan orang saleh, tamungan dengan ulama, tamungan dengan aulia-aulia Allah, dan tamu selawat kepada Rasulullah dan kepada rasul-rasul yang lain supaya tanya bisa mendapatkan syafaat mereka di yaumil qiyamah. Nah, alang pegah le Syekh Jalaluddin As-Suyuti Pak, pegekeun leganya. Dan kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala punekeun leganya. Bermula bagi Nabi SAW itu 8 syafaat. Ya, yang simak bagian Pak. 8 boh syafaat Nabi sehingga roh kiamat. Ya, Pak. Yang pertama syafaat yang amat besar. Syafaat yang amat besar yaitu syafaat di dalam menyegerakan hisab bagi segala manusia di dalam padang mahsyar. Maka padahal telah beberapa lama berhenti di dalam padang mahsyar dengan kesusahan hingga pergi segala mereka kepada segala nabi-nabi untuk meminta syafaat daripada mereka. Padahal berkata mereka nafsi-nafsi. Yang berapa? Pemakna nafsi-nafsi yakni diriku, dirimu. Tiada aku kuasa melepaskan akan dikau. Maka ketika itu menyuruh sekalian mereka akan segala manusia itu meminta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia dengan katanya, ummati, yakni Tuhanku,
lepaskan olehmu akan umatku daripada kesusahan siksa dan kesusahan hisab di dalam padang mahsyar. Maka pada ketika itu melepaskan oleh Allah Ta'ala daripada kesusahan, lanjut berhenti di dalam hari kiamat itu. Nyan syafaat paling raya. Syafaat paling raya yang gebi li Allah, yang gebi li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat. Ya. Kan ke umat ro mentong Nabi gebi saatnya. Tapi dari umat Nabi Adam hingga akhir dunia tengah bandum gejuk syafaat li Nabi. Dah syafaat gejuk apa? Iaitu saatnya tanya sedang berhenti di padang mahsyar dan menanti-nanti hisab. Menanti-nanti nyo pajan ke proses li Allah. Nyo pajan ke adili li Allah. Lagi contoh tanya ihoi bab pengadilan kenapa? Ipegah bab pengadilan ran tanggai si kurung, tanggai si kurung menghadap bab pengadilan. Nyan tanggai sa pun no cika susah ya nak. Dalil dah pre-pre pajan teruk bab tanggai si kurung, pajan teruk bab tanggai si kurung. Ya Pak. Singah menanjit Pak. Singah pengadilan Allah akan gehoi si roro li Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal kita yang ada di dunia. Dan saat kita berhenti di sana, Allah tidak memanggil-manggil. Anak hoi Pak. Kita menunggu begitu lama di sana. Pre tanya bandum umat pre. Sehingga semua umat saat itu han ikle menunggu, tidak mampu lagi menunggu karena panasnya padang mahsyar. Karena diliputi rasa kegelisahan, diliputi rasa kesusahan, tanya keban nanti akan terjawab di hadapan Allah. Susah perasaannya. Maka bandum tanya jak bak Nabi Adam. Jak bak Nabi Adam memohon syafaat kepada Nabi Adam. Tak pergali tanya bahawa, wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka hari ini kami memohon syafaat kepadamu. Penekele Nabi Adam, gekele Nabi Adam, wahai para manusia, aku betul bapa kalian, tapi aku ada sedikit kesalahan dengan Allah sehingga aku tidak dapat membantu kalian hari ini. Maka nafsi-nafsi, yang berapa? Baru kele Nabi Adam, nafsi-nafsi. Uronyo tidak ada bantuan. Alanya jaklom tanya kepada nabi-nabi yang lain, jaklom bak Nabi Musa, jak bak Nabi Isa, jak bak Nabi Ibrahim, jak bak Nabi Ismail, jak bandum Pak. Semua mereka menolak kehadiran tanya bandum, sehingga mereka mengarahkan kita, pergilah kalian semua kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sana akan mendapatkan syafaat. Barulah Pak, kita semua berangkat untuk menuju kepada Nabi Muhammad dan memohon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Nabi Muhammad memanggil ummati ummati. Ya, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Nyang geule le Nabi Muhammad. Dan saat itu juga Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar umatnya dan agar manusia semua dilepaskan oleh Allah daripada kesengsaraan padang mahsyar dan kepanasan padang mahsyar, supaya Allah bisa menyegerakan untuk menghisap para manusia. Ya. Nyan dengan berkah adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang jak laki ba Allah, Pak. Nabi Muhammad yang memohon kepada Allah agar kita semua disegerakan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diminta oleh Nabi Muhammad ba Allah tentang disegerakan hisab, mungkin kita sangat lama berada di sana. Lepas ni Pak Inan. Ya. Dan kon lagi uro tanya lewetnya Pak. Na leujun tigogo. Nya na ujun. Matahari cukup panas Pak. Bahkan matahari panas jiput kali lipat daripada matahari dunia. Sehingga terasa matahari itu di atas kepala. Tijengkai ya tehule Pak. Cipiki keban panasnya padang mahsyar. Maka dengan adanya Nabi Muhammad saat itu memohon kepada Allah agar kita disegerakan hisab oleh Allah, maka Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dan disegerakan hisab dan baru dihisab oleh Allah. Siro-siro gehoy Pak. Yang sangat penting. Itulah syafaat terbesar yang
diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya dan kepada seluruh umat-umat yang lain. Bandung umat kenong pak saatnya. Gapa? Nya syafaat pertama. Ala syafaat kedua pak. Ya. Dah syafaat kedua. Dan yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memasukkan beberapa kaum ke dalam surga dengan tiada hisab. Ya. Nah, padum-padum boh kelompok pak, iaitu kelompok-kelompok orang-orang yang fadal, orang-orang yang memiliki kelebihan, kelompok orang-orang yang sudah bernafsu mutmainnah, maka mereka akan diberikan oleh Nabi Muhammad pi ke remisi kan mana hana hisab-hisab, bebas, kebebasan gebile Nabi Muhammad dengan berkat doa Nabi Muhammad ba Allah syid. Gelake oleh Nabi Muhammad ba Allah, ya Allah nyo hamba-Nyo ya Allah cukup saleh, hamba-Nyo ya Allah cukup jero, maka awaknyo ya Allah nepu bebas dari hisab dan nepu tamang dalam surga adon. Ya. Nyan berkat doa Nabi tanya cit dikabulkan oleh Allah, dan beberapa kelompok di antara penduduk padang mahsyar gecok untuk gepetambang dalam surga. Tapi dalam surga ile pak tamang pak cit bak pintu surga gepuduk awaknya. Nyan awaknya padang mahsyar penanji siat sagainan. Alenyan titi siratal mustaqim siat sagai awaknya. Langsung awaknya berangkat kedih bak pintu surga tepat bak kulam Nabi Kal Kausar. Ya, ina namanya berhenti Bandung, bak Kal Kausar, bak Al Kausarnya nyainan piuh Bandung, jeb inan penaji bersenang-senang lain nanti istirahat. Karena apa kon? Karena surga hana lam terbuka saatnya sebelum Nabi tanya tamang lam surga. Maka piuh awaknya nyan berkat syafaat Nabi tanya cid. Mereka itu diberikan toleransi, diberikan keringanan oleh Allah berkat doa Nabi tanya, sehingga mereka masuk surga dengan tanpa hisab. Ya pak, nyan benaruh tanya inan pak. Dalam kelompok tambang surga tanpa hisab beruh tanya ke bancara pak. Karena apa kon? Karena singgo haid hadapi pak. Lepas le kita mayang oleh Allah. Idonya mantong ite mayang bak pengadilan. Tibit ru'uh tanya dapat tak jauh. Padahal lam asih ya pak. Lam asih tapi ketika ite mayang oleh pengadilan, itibit ru'uh tanya lam asih. Berkeringat kita dalam asih. Coba nebayangkan besok di yaumil qiyamah. Kita berada dalam panas, dalam kepanasan padang mahsyar, dan Allah menanyakan bukan satu pertanyaan, tapi Allah menanyakan kepada kita beribu-ribu pertanyaan. Apa tak jawab pak? Maka oleh sebab itu tak laki ba Allah tanya agar tanya bergepetamong dalam surga oleh Allah dengan tanpa hisab. Nyan muntung tak urut dia lagi kan. Jadi maka nyan berkat doa Nabi tanya memohon kepada Allah. Allah yang kelima, syafaat yang ketiga yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu memasukkan beberapa kaum di dalam surga padahal telah berhak atas mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, kelompok-kelompok yang kajatah tamang neraka, pak. Ya, si kana penanji kana tiket awaknya. Kamat tiket tion siapa untuk tamang neraka jahanam, kana tiket neraka jahanam. Tetapi dengan berkah doa Nabi tanya kepada Allah, dengan berkat permohonan Nabi tanya kepada Allah, mereka yang sudah mendapatkan tiket tamang neraka jahanam, getukar balik tiketnya menjadi tiket masuk ke dalam surganya Allah. Ya, tamang dalam surga. Padahal jika jatah kajaminan tamang neraka, pak. Ya. Maka nyo juga berkah permohonan Nabi tanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimasukkan oleh Allah ke dalamnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nya syafaat ya raya. Nyo syafaatnya gejuk le Nabi tanya kepada umat gaknyan mentong. Nya naruh umat lain ya tapun tagai naruh umat lain. Syafaat menyegerakan hisab. Nya ruh umat lain.
Tapi yang kedua hingga teruk yang ke-8 nanti nyan khusus bak tanya mantong mak. Umat Nabi lain hanali ya nak. Nyan kawo bak Nabi ro masing-masing. Ya berapa? Alah syafaat yang keput bak keperah, iaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengeluarkan orang yang mukmin daripada api neraka dan memasukkan mereka itu ke dalam surga hingga tiada ada yang tinggal di dalam api neraka seorang pun daripada orang mukmin. Jikalau ada satu zarah daripada iman itu sekalipun, niscaya dikeluarkan akan dia daripada api neraka, daripada api neraka akan orang-orang mukmin itu, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan hanya saja tempat orang mukmin di dalam neraka yaitu pangkat orang yang hingga tumbuh di dalamnya itu pohon kayu yang bernama cucu, seperti yang tersebut yang demikian itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana apa? Syafaat Nabi yang keput iaitu orang-orang yang kalam neraka. Kalam neraka, orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad katamong dalam neraka. Tapi Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar beliau masuk ke dalam neraka untuk mencari umatnya yang dalam neraka. Untuk getarik pulang, gecok balik jaro hingga ke pertama dalam surga. Nya syafaat Nabi dayo. Dalam neraka Nabi getamang tak gejak minta umat untuk mencari umat saja. Maka oleh sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lom baca dalam kitab Ihya menau berapa? Geperah le Nabi bak malaikat yang penjaga pintu neraka apa berapa? Ne petebit orang mukmin yang katamang dalam neraka yang imannya sebesar biji zarah. Dan imannya setengah biji zarah. Dan imannya 1/4 biji zarah. Dan imannya seberat gandum. Dan imannya seberat biji sawi. Yang dia putubit dari dalam neraka. Berarti tanya menyota pedoman kepada hadisnya buno, iman tanya ke Allah, iman tanya ke Nabi beda-beda tingkat. Beda-beda raya je iman yang paling raya, iman yang umuyupnya, iman umuyupnya lam. Ai bukti Nabi nagakeun iman yang seberat biji zarah. Alanya ke sambung lam, iman yang seberat setengah zarah. Alanya 1/4 zarah ke sambung lam, dan seberat biji gandum, dan seberat biji sawi. Berarti tingkat iman tanya beda-beda. Bandum tingkat imannya buno geyu putubit le Nabi tanya. Untuk apa? Untuk kepertamang dalam surga. Domnan syafaat Nabi tanya. Domnan Nabi tanya setianya kepada umatnya. Dalam neraka pun kajadeh tamang dalam neraka maka putubit lam. Maka salah seorang ahli tafsir gepegah tanya orang mukmin singoh akan gepetamong lam neraka jahanam. Akan gepetamong lam neraka jahanam. Maka gepegah ahli tafsir pada satu saat nanti neraka jahanamnya akan kosong. Pakon akan kosong karena bandum umat Nabi Muhammad yang iman ke Allah gecabut dari dalam neraka jahanam. Maka ketika awak tanya kabeh gecabut bandum otomatis neraka jahanam kan kosong. Hanya menan gepegali salah seorang ahli tafsir. Tapi nyan kenyataan ji tengok takalan Pak wallahu alam mana ada depu tanya. Tengok takalan pena yang tinggal pahana. Tapi berdasarkan hadisnya buno bandum akan geputebit. Bandum akan geputebit li Nabi, gecok li Nabi balik untuk gepetamang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyan syafaat yang
keput apa yang gejuk li Nabi Muhammad kepada urang-urang yang kajat yang kana dalam neraka, yang ka mendapatkan siksa neraka. Nabi getamang dalam neraka untuk giacok awaknya gepetamang dalam surga. Alanyan yang kelima, yang kelima iaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menambahi derajat di dalam surga itu bagi orang-orang yang ada dalam surga. Hanya kepada ahli surga tema Pak gejuk. Bono ahli neraka gejuk. Nyo syafaat Nabi juga gejuk kepada penduduk surga yang kajatah tamang surga. Tema tempat beliau, tempat mereka bukan tempat yang tinggi, bukan tempat yang mewah, bukan surga yang mewah gejuk oleh Allah. Tapi dengan gemudoa oleh Nabi Muhammad kepada Allah, mereka yang mendapatkan surga rendah buno, surga yang tidak mewah buno, dengan doa Nabi Muhammad mereka akan naik kepada surga yang mewah. Nyo kepada ahli surga gejuk Pak. Ya. Tanya beda fikirnya ile Pak, karena punya surganya jiu tak mentau mungkin Pak. Hanya ata kedua ngau ata beri. Ata keleh ngau ata keput mentong le Pak dah. Le. Ata keleh ngau ata keput nyan gejuk oleh Nabi Muhammad syukur tak dah. Nyo ata kelima khusus untuk orang yang dalam surga. Jadi jatah ganyan ka gejuk oleh Allah surga umpama ji surga pernah dah berapa? Surga Jannatul Ma'wa dah berapa? Surga Jannatul Ma'wa. Gemudoa oleh Nabi kepada awaknya agar awaknya baik dalam surga Jannatul Ma'wa. Ke masjid puiklah sabah tingkat tu ataupun puiklah dua tingkat tu. Menjadi surga yang lebih mewah lau. Hanya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alanya Pak, yang keenam, syafaat Nabi yang keenam yaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam beberapa jamaah yang saleh-saleh daripada umatnya, karena memasukkan ia daripada mereka itu akan yang taksir, akan yang lalai di dalam beberapa taat mereka itu. Jadi mana? Tanya umat Nabi Muhammadnya waktu ibadah, kon lu lalai apa kon? Lu lalai tanya. Dalam salat pun tanya lalai. Dalam ibadah-ibadah yang lain tanya lalai. Makna lalai ada unsur-unsur yang lain. Hana fokus ibadah tanya kepada Allah. Tapi ada lalainya. Ada tingat kenyo, tingat kejih dan lain-lain ketika tanya beribadah. Maka pada orang-orang yang begitu juga diberikan syafaat Nabi. Gejuk syafaat Nabi baru model lagi kan. Karena apa kot? Karena mereka sudah mau beramal saleh, sudah mau beribadah kepada Allah. Walaupun mereka masih lalai dalam ibadah, tapi mereka tetap dalam ibadah. Dan mereka juga diberikan syafaat oleh Nabi kita. Jadi gelake ba Allah, ya Allah awaknya ya Allah na diibadah badron. Mereka ya Allah ada beribadah kepadamu. Kenapa engkau masukkan mereka ke dalam nerakamu? Maka dengan kasih sayangmu keluarkanlah mereka yang gelaki oleh Nabi. Karena apa kau? Karena na ibadah sayo. Walaupun dalam ibadah mantong lale-lale ya. Tapi hanya si petimang lale-lale aja aju. Harus fokus. Tigogo na lale ya. Tapi fokus penting nak. Fokus makna fokus khusyuk. Ketika tanya beribadah berkhusyuk. Ketika tanya bersedekah berkhusyuk. Ketika tanya beramal saleh berkhusyuk. Makna khusyuk apa Pak? Makna khusyuk mensatukan pikiran tanya kepada tujuan. Mensatukan pikiran kepada tujuan. Nyan makna khusyuk. Berarti tujuan tanya ketika mengerjakan amal-amal saleh adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Nyan tujuan tanya. Berarti ketika tanya berbuat amal saleh, fokus fikiran untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi bekna yang lain dalam fikiran tanya.
Bekna untuk disanjung, untuk dipuja, disanjung, bekna untuk mendapatkan pangkat jabatan dan lain-lain. Beknanya berfokus pikiran tanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nyan baru ke urang khusyuk. Tanya, hana lam tamang urang khusyuk. Mantang tamang lam urang lalai dengan ibadah. Lalai mantang lam ibadah tanya, lam amal saleh mantang lalai. Maka hana apa khawatir pak, insya-Allah selama tanya mantang lam taat, selama tanya mantang lam amal saleh kepada Allah, insya-Allah tanya akan gebantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh pak, syafaat yang ketujuh iaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam orang kafir yang kekal di dalam neraka jahanam, bahwa diringankan daripada mereka itu akan siksanya dalam beberapa masa yang tersebut. Dah contoh pak, seperti diringankan siksa Abi Talib, yaitu paman Nabi SAW di dalam neraka itu. Dan seperti diringankan siksa Abi Lahab daripada tiap-tiap hari Isnin, sebab kesukaannya pada waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerdekakan ia akan seorang hamba perempuan yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Tatkala dikhabarkan oleh Suwaibah kepada kepada Abu Lahab bahwa Rasulullah telah lahir. Jadi Nabi Muhammad juga nasid gejuk syafaat kepada orang kafir, kepada orang-orang kafir, tetapi orang kafir ini simpatisan Nabi Muhammad. Makna simpatisan galak ke Nabi Muhammad. Tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nyan kepada mereka juga diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das contoh pak. Contohnya seperti Abu Talib, paman Nabi. Beliau tidak mau beriman kepada Nabi, tetapi beliau simpatisan Nabi. Bahkan beliau rela mengorbankan nyawanya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Terjadi beberapa masa Nabi Muhammad ikena poh oleh awak kafir Quraisy. Bedah Abu Talib getukar dengan anak ganyan. Bek poh je, nyo mentang poh. Han gebi poh Nabi Muhammad getukar dengan anak ganyan getukar. Dumnan simpatisan Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Maka Abu Talib walaupun ganyan tamang ke dalam neraka, tetapi Abu Talib mendapatkan syafaat Nabi, yaitu Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar siksaan yang diberikan kepada paman beliau diringankan sedikit oleh Allah. Begitu kurang maksud bek berat hat karena bantuan Abu Talib kepada Nabi Muhammad sehingga agama Allah tegak. Yang menancit truk ba Abu Lahab gejuk syafaat li Nabi. Bahkan gejuk syafaat kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab saat lahir Nabi senang. Walaupun dia membangkang kepada Rasulullah, tapi saat lahirnya Nabi, beliau sangat senang, sangat gembira sehingga beliau memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Karena Suwaibah Aslamiyah inilah yang memberitahu kepada Abu Talib bahwa keponakan beliau sudah lahir. Jadi begitu gembiranya gekele le Abu Lahab kah Suwaibah merdeka orangnya. Karena senangnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad ketika lahir, Nabi Muhammad juga memohon kepada Allah agar siksaan yang diberikan kepada Abu Lahab pada hari Senin diringankan sedikit. Bawa Senin mantang Nabi pak. Karena pakon orang Senin senang kenyan. Orang Selasa kepala ramah ke Nabi. Jadi orang Senin sangat senang Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Senin itulah Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar siksaan kepada Abu Lahab diringankan pada hari itu. Berarti poin itu
Abu Lahab. Ha. Ya. Maka oleh sebab itu bersenang dengan lahir Nabi. Bersenang dengan lahir Nabi. Kebaca bersenang dengan lahir Nabi. Tak selawat ke Nabi. Tak pegat perayaan lahir Nabi becut. Ungkapkan rasa kegembiraan dengan bersedekah, dengan berselawat, dengan berzikir dan lain-lain untuk kegembiraan tanya pada hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ada Pak yang ke-8? Yang ke-8 syafaat Nabi Muhammad iaitu diberikan. Yang ke-8 syafaat Nabi kita itu di dalam segala kanak-kanak orang kafir. Tiada disiksa dan tiada dimasukkan di dalam neraka dan dimasukkan mereka ke dalam surga jadi khadam orang mukmin di dalam surga. Jadi besok di yaumil qiyamah Nabi Muhammad juga memberikan syafaat kepada anak-anak orang kafir yang meninggal di usia dini. Anak orang kafir yang meninggal sebelum dia balik. Sebelum dia balik, maka pada anak-anak itu Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Pakon karena nasabah hadis Nabi. Nasabah hadis Nabi pegai Nabi. Anak yang dilahirkan itu bersih suci ala fitratil Islam. Bersih suci atas fitrah Islam, atas kesucian Islam. Akan tetapi Nabi, kedua orang tuanya lah yang memajusikan anak itu dan menasranikan anak itu dan meyahudikan anak itu. Jadi kon anaknya yang Yahudi dera-gera, tapi pecit orang tuanya yang memasukkan ajaran-ajaran itu ke dalam pikirannya. Maka jetlah je ke Yahudi, jetlah je ke Nasrani, jetlah je ke Majusi, jetlah je ke orang jahat. Yang orang cik Bandung pubut. Maka karena hadis itulah Nabi Muhammad gecok anak-anak orang kafir yang meninggal dini yang gelom balik dimasukkan oleh Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah, tetapi mereka menjadi pelayan tanya umat, umat Islam. Jika pelayan tanya, ya cocok ira bawanya Pak. Kamu kagak dah cocok letak. Bahkan karena mereka lahir bukan dari dasar Islam. Mereka lahir dari dasar rahim orang kafir, cuma mereka meninggal dalam usia dini. Berarti tanya syukur dah Pak. Lahir dalam kalangan orang Islam, lahir dalam keadaan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Miman dah ke Allah, miman ke Nabi dah. Syukur dah karena itu nikmat paling besar. Daripada jana jika pelayan dah ai dalam surga je tapi jika pelayan. Itulah 8 syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umat, yaitu yang pertama dan 2 untuk penghuni surga, penghuni neraka, alahan 1 untuk penghuni surga, 1 lagi untuk umatnya yang lalai dalam ibadah, 1 lagi untuk orang kafir yang simpatisan terhadap agama Islam, simpatisan kepada Rasulullah. Dan yang terakhir yang ke-8 gejuk kepada orang-orang yang meninggal sejak kecil dari kalangan orang kafir. Itulah 8 syafaat yang gebili Nabi Muhammad kepada Tanyo Bandung. Semoga bermanfaat dan bergebilah salah sabah di antara 8 yang kegetanyo oleh Nabi Muhammad.